Sang Hyang Nur Cahya. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Sayyidina Anwar sampai akhirnya menjadi dewa pertama bergelar Sang Hyang Nur Cahya atau Sahyang Nur Cahya. Masih pada sumber yang sama, yaitu sumber dari penyusunan kisah ini adalah serat Paramayoga yang dipadukan dengan serat Arjuna Sasrabahu dan serat Kanda dengan sedikit pengembangan. Kisah dimulai dari Nabi Adam meninggal dunia. Di negeri Kusnia Malebari, yaitu negeri Nabi Adam telah berusia 990 tahun dan kini dalam keadaan syakaratul maut menjelang wafat. Di sekitarnya telah berkumpul semua anggota keluarga, mulai dari istri, para putra-putri, serta cucu dan cicit. Namun ada seorang yang belum datang, yaitu Sayyidina Anwar, putra Sayyidina Sis. Nabi Adam mengetahui kalau Sayyidina Anwar saat ini sedang berkelana di hutan Ambalah di tanah Keling dan berguru kepada malaikat Ajajil. Tentunya sesuai dengan kisah sebelumnya, yaitu Sayyidina Anwar adalah putra Sis yang mana dari Dewi Dlajah, yaitu putri malaikat Ajajil. Jadi selain menjadi cucu Nabi Adam, Sayyidina Anwar juga merupakan cucu daripada malaikat Ajajil. Kita lanjut. Tidak lama kemudian Sayyidina Anwar datang dan menyampaikan rasa prihatin atas keadaan sang kakek. Sayyidina Sis bertanya, apakah benar putranya itu telah berguru kepada malaikat Ajajil di hutan Ambalah? Jika memang benar, ia melarang keras Sayyidina Anwar berhubungan lagi dengan malaikat Ajajil karena dulu telah dikeluarkan dari taman surga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesombongannya yang menolak memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Sayyidina Anwar mengakui dirinya memang telah berkelana sampai ke hutan Ambalah di tanah Keling dan berguru kepada seorang pertapa tua. Pertapa tua itu telah mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian, antara lain kemampuan terbang, menghilang, amblas bumi, menyelam di air, serta berubah wujud. Mengenai malaikat Ajajil, ia mengaku tidak kenal dan tidak tahu menau. Nabi Adam pun menjelaskan bahwa petapa tua itu tidak lain adalah malaikat Ajajil yang sedang menyamar. Ia berwasiat agar Sayyidina Anwar tidak lagi berhubungan dengannya dan supaya kembali ke agama yang benar. Tidak lama kemudian muncul dua malaikat yang diutus Tuhan untuk datang ke Kusnia Malebari. Mereka adalah malaikat Israel yang bertugas menjemput roh Nabi Adam dan malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan keputusan Tuhan untuk menunjuk Sayyidina Sis, putra keenam, sebagai nabi menggantikan sang ayah, dan mengangkat Sayyidina Kayu Maras, putra ke-13, sebagai Raja Kusnia Malebari yang baru dengan bergelar Sultan Kayu Mutu. Demikianlah Nabi Adam pun meninggal dunia. Para anggota keluarga serentak memanjatkan doa mengantarkan kepergian rohnya. Kisah pun berlanjut kepada Sayyidina Anwar meninggalkan Kusnia Malebari. 40 hari setelah meninggalnya Nabi Adam, terjadi percakapan antara dua orang putra Nabi Sis, yaitu Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar mengenai rahasia kehidupan. Menurut Sayyidina Anwas, agama Nabi Adam adalah agama yang paling benar dan harus diikuti tanpa penolakan. Semua kitab peninggalan sang kakek bisa dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar, karena isi kitab tersebut berasal dari apa yang diajarkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Nabi Adam. Maka mencari agama lain adalah suatu perbuatan sia-sia belaka. Halnya dengan Sayyidina Anwar yang tidak setuju dengan pendapat Sayyidina Anwas. Menurutnya, ilmu Tuhan itu sangat luas dan tak terbatas dan tidak bisa ditampung hanya dalam kitab-kitab saja.
Untuk mempelajari rahasia kehidupan, maka harus mempelajari pula bagaimana alam bekerja. Alam memiliki hukum sebab akibat yang berjalan sesuai ketentuan Tuhan. Apalagi melihat Nabi Adam ternyata meninggal dunia dalam usia 990 tahun membuat Sayyidina Anwar merasa sangat kecewa. Ia berpendapat jika memang agama yang diajarkan Nabi Adam itu benar, harusnya dapat menghindarkannya dari kematian seperti kaum malaikat yang hidup abadi. Sayyidina Anwar tidak setuju karena makhluk bernama manusia dan malaikat jelas berbeda secara penciptaan. Manusia berasal dari saripati tanah dan harus kembali menjadi tanah. Namun, Sayyidina Anwar tetap bersikeras bahwa manusia bisa mencapai kehidupan abadi seperti malaikat jika manusia mau berusaha. Setelah membulatkan tekad, ia pun memutuskan untuk pergi berkelana lagi demi mendapatkan kehidupan abadi tersebut. Sayyidina Anwar berusaha menghalangi niat adiknya itu. Terpaksa ia menggunakan kekerasan supaya sang adik menghentikan langkah. Kedua bersaudara itu lalu terlibat pertarungan seru. Karena Sayyidina Anwar jauh lebih sakti, maka ia pun dapat meloloskan diri. Sayyidina Anwar sangat bersedih bercampur maru. Ia bersumpah meskipun ilmu kesaktian adiknya lebih tinggi, namun kelak akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Kisah pun berlanjut, Sayyidina Anwar mendapatkan Tirta Marta Kamandanu setelah pergi dari Kusnia Malebari. Setelah sampai di perbatasan Kusnia Malebari, Sayyidina Anwar bertemu malaikat Ajajil yang memperkenalkan diri sebagai kakeknya dari pihak ibu. Malaikat Ajajil juga menceritakan bahwa dirinya dulu menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian, sewaktu Sayyidina Anwar bertapa di hutan Ambalah di Tanah Keling. Sayyidina Anwar bertanya alasan apa yang membuat Nabi Adam berwasiat agar dirinya tidak lagi berhubungan dengan malaikat Ajajil. Malaikat Ajajil pun menceritakan latar belakang permasalahan ini. Dulu di taman surga ia adalah pemuka kaum malaikat, bahkan disebut-sebut sebagai makhluk yang paling tekun beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak memilih manusia bernama Adam sebagai kafilah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa manusia hanyalah makhluk yang suka berbuat kerusakan. Tuhan lalu mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam sehingga para malaikat pun mengaku kalah. Maka ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyatakan tunduk dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, mereka pun serentak mematuhinya. Kecuali malaikat Ajajil, sang pemuka malaikat, tetap pada pendiriannya bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berubah-ubah hatinya sehingga tidak layak mendapatkan penghormatan. Karena menolak perintah Tuhan itulah malaikat Ajajil pun dikeluarkan dari taman surga. Sayyidina Anwar mendengarkan cerita itu dengan seksama dan merasa pendapat malaikat Ajajil ada benarnya. Namun, menentang perintah Tuhan jelas adalah perbuatan yang keliru. Ia tidak mau terlibat dalam permusuhan antara Nabi Adam dan malaikat Ajajil karena keduanya adalah sama-sama kakek baginya. Ia hanya ingin hidup abadi seperti kaum malaikat. Malaikat Ajajil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Sayyidina Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala nasihatnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut yang konon akan memancar dari mustika awan mendung di sana. Malaikat Ajajil dan Sayyidina Anwar akhirnya sampai di tanah Lulmat yang terletak di balik kutub utara. Di sana Sayyidina Anwar kemudian bertapa memohon kemurahan Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut Tirta Marta Kamandanu. Atas nasihat Ajajil,
Sayyidina Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar agar kelak bisa diminum anak cucunya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya dan juga tidak memiliki wadah yang tepat. Memahami hal tersebut, malaikat Ajajil pun menyerahkan cupu manik Astagina milik Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu cupu manik tersebut menjadi wadah benih yang mereka keluarkan saat peristiwa lahirnya Nabi Sis. Cupu manik itu kemudian terhempas oleh angin topan dan ditemukan malaikat Ajajil di dalam lautan. Sayyidina Anwar menerima cupu manik itu meskipun ukurannya kecil namun memiliki daya kesaktian mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Lulmat. Kemudian Sayyidina Anwar mendapatkan Lata Mahosadi. Apa itu? Ya, kita lanjut pembahasannya. Sesampainya di luar kutub utara, malaikat Ajajil pamit pergi meninggalkan Sayyidina Anwar yang kemudian melanjutkan perjalanan pulang sendiri. Di tengah jalan, Sayyidina Anwar menemukan pohon rewan, yaitu sejenis pohon ajaib yang tidak memiliki daun sama sekali, tapi bisa hidup sehat. Suara hatinya berkata bahwa akar pohon gundul tersebut bernama Oyot Mimang, merupakan pusaka yang sangat ampuh. Sayyidina Anwar lalu mengambil oyot mimang itu dan menjadikannya sebagai pusaka yang diberi nama Lata Mahosadi. Keampuhan akar pohon ini adalah dapat digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi, karena menyimpan Lata Mahosadi tanpa persiapan, tiba-tiba pikiran Sayyidina Anwar menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana arah jalan pulang menuju Kusnia Malebari, maka ia pun berjalan secara serabutan dan akhirnya terlunta-lunta selama ribuan tahun. Selama terlunta-lunta tersebut, akhirnya Sayyidina Anwar berguru kepada dua malaikat. Sesampainya di Laut Hitam, Sayyidina Anwar menyaksikan pemandangan aneh. Ia melihat dua orang manusia bergantung-gantung di angkasa, di atas laut. Sayyidina Anwar bertanya, dan kedua orang itu mengaku bernama malaikat Harut dan malaikat Marut. Kedua malaikat tersebut dulu pernah menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa keputusan Tuhan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi adalah keliru. Banyak sekali keturunan Nabi Adam yang berbuat kerusakan dan menuruti hawa nafsu. Jika yang menjadi khalifah adalah bangsa malaikat, tentu bumi akan lebih makmur. Kedua malaikat juga berkata jika mereka memiliki hawa nafsu seperti manusia, pasti mereka tetap bisa mengendalikannya dan tidak mungkin terjerumus ke dalam kejahatan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu memberikan ujian dengan cara mengisi mereka berdua dengan hawa nafsu dan menurunkannya ke bumi. Ternyata pada akhirnya mereka gagal juga menjalani ujian tersebut karena terlena oleh pujian sehingga mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia dengan sesuka hati. Kini malaikat Harut dan malaikat Marut harus menjalani hukuman dengan bergantung-gantung di atas Laut Hitam. Sayyidina Anwar tertarik dan ingin menjadi murid mereka. Kedua malaikat lalu mengajarinya berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu perbintangan, ilmu bumi, ilmu kebijaksanaan, serta ilmu berbicara dengan berbagai jenis makhluk hidup. Sayyidina Anwar sangat bersyukur. Ia merasa tidak perlu lagi kembali ke negeri Kusnia Malebari karena semua anggota keluarga yang dikenalnya pasti sudah meninggalkan dunia. Yang maksudnya sudah meninggal dunia. Maka ia lantas menanyakan di mana letak surga dan neraka karena ingin melihat bagaimana keadaan di dalam sana. Kedua malaikat berbohong dengan mengatakan bahwa surga dan neraka terletak di hulu sungai Nil. Sayyidina Anwar berguru kepada Sayyidina Lata dan Siti Ujwa. Sayyidina Anwar yang polos segera mengikuti petunjuk kedua malaikat tadi. Ia pun mendatangi sungai Nil dan berjalan menyusuri sungai terpanjang di dunia tersebut. Dalam perjalanannya itu ia bertemu paman dan bibinya yang bernama Sayyidina Lata dan Siti Ujwa, putra-putri Nabi Adam dan Siti Hawa nomor 15. Sayyidina Anwar sangat terkejut melihat paman dan bibinya itu masih hidup.
Ternyata mereka berdua dulu kabur dari Kusnia Malebari karena tidak bersedia dinikahkan dengan saudara yang lain, sebagaimana yang pernah dikeluhkan Sayyidina Qabil. Mereka juga tidak mengikuti ajaran Nabi Adam dan memilih mencari jalan kehidupan sendiri, sehingga akhirnya menemukan cara agar bisa tetap awet muda. Sayyidina Anwar kemudian berguru kepada paman dan bibinya tersebut, dan ia memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara melihat masa depan. Setelah dirasa cukup, Sayyidina Anwar lalu melanjutkan perjalanan menuju hulu sungai Nil. Sayyidina Anwar melihat isi surga dan neraka. Sayyidina Anwar telah sampai di hulu sungai Nil yang berupa rawa-rawa sangat luas bernama Rawa Jambiri Jahiri. Ia sangat kecewa dan merasa telah ditipu oleh malaikat Harut dan malaikat Marut karena di tempat itu ternyata sama sekali tidak terdapat surga dan neraka. Yang ada di sana hanyalah pemandangan Gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api mengerikan. Sayyidina Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut ternyata bersumber dari mata air Gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung ia bertemu seorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah malaikat Ajajil yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Anwar yang berhati tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya berhak menerima anugerah Tuhan berupa permata Retma Dumila. Melalui permata tersebut, Sayyidina Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Si kakek tua lalu mengajarkan berbagai macam ilmu baru kepada Sayyidina Anwar, antara lain ilmu panitisan atau bersatu dengan makhluk lain, ilmu memasuki alam kematian, dan ilmu memutarbalikkan waktu. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Sayyidina Anwar untuk bertapa ke Pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Sayyidina Anwar pun mohon pamit dan berangkat. Lalu Sayyidina Anwar bertapa di Pulau Lakdewa sesuai dengan petunjuk malaikat Ajajil yang menyamar sebagai pertapa tua. Sayyidina Anwar telah sampai di Pulau Lakdewa dan bertapa di puncak sebuah gunung. Ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari wajahnya menghadap ke timur, jika siang hari wajahnya menghadap ke atas, dan jika sore hari wajahnya menghadap ke barat. Kemudian jika malam hari ia berendam di air. Setelah 7 tahun bertapa seperti itu dengan sabar dan tekun, Sayyidina Anwar pun menjadi makhluk halus yang berbadan rohani, tinggal di alam sunyaruri, yaitu alam para jin. Di alam itu tiada barat, tiada timur, tiada utara, tiada selatan, tiada atas, tiada bawah. Terang tanpa siang, gelap tanpa malam, ruang dan waktu menjadi satu, sudah musnah semua, tiada nama, dan segalanya berada dalam rengkuhan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayyidina Anwar kemudian mendapat perintah Tuhan untuk segera berkeluarga. Karena keturunan Sayyidina Anwar saja saat ini sudah mencapai zaman Nabi Musa. Sayyidina Anwar patuh dan segera bertapa di dalam gua untuk mendapatkan jodoh yang tepat. Sampai pada suatu ketika Prabu Nurhadi mencari menantu. Tersebutlah Raja Jin di Pulau Maladewa bernama Prabu Nurhadi yang menjadi keturunan Janbanujan, leluhur para jin di dunia. Jadi memang dulu sebelum manusia turun ke bumi, konon ada sebuah sumber yang menyatakan bahwa sebelum manusia menjadi khalifah di bumi, atau Adam dan Hawa turun ke bumi, ada makhluk atau kaum yang bernama kaum Banujan yang hidup sebelum Nabi Adam di bumi. Lanjut. Di sini disebutkan bahwa keturunan Janbanujan adalah leluhur para jin di dunia. Ia memerintahkan didampingi saudaranya yang bernama Patih Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nurhadi yang bernama Dewi Nur ini bermimpi didatangi seorang kakek tua yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Sayyidina Anwar sudah dekat dan saat ini bertapa di sebuah gua.
Kakek tua itu menggambarkan bahwa perkawinan Dewi Nurini dengan Sayyidina Anwar kelak akan menurunkan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Jawa. Jadi tanah Jawa itu mulai zaman Nabi Musa, kalau di sini ya itu sudah disebutkan. Dewi Nurini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah, Prabu Nur Hadi, lalu mengutus Patih Amir untuk pergi menyelidiki laki-laki yang digambarkan sang putri dalam mimpinya itu. Patih Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Patih Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam gua yang tubuhnya bercahaya tapi tidak menyilaukan, seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Anwar seperti yang ia cari, Patih Amir pun mengajaknya pergi ke Pulau Maladewa untuk bertemu Prabu Nur Hadi dan Dewi Nurini. Akhirnya Sayyidina Anwar menikah dengan Dewi Nurini. Prabu Nur Hadi menerima kedatangan Sayyidina Anwar dan Patih Amir. Dilihatnya sosok Sayyidina Anwar ternyata berwajah tampan dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurini juga yakin kalau Sayyidina Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan si kakek tua dalam mimpi. Maka pernikahan di antara mereka pun dilangsungkan di Pulau Maladewa. Dan Sayyidina Anwar berganti nama menjadi Sang Hyang Nurcahyo. Singkat cerita, Dewi Nurini telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sang Hyang Nurroso. Prabu Nur Hadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Maladewa dan menyerahkannya kepada sang menantu. Maka sejak saat itu Sang Hyang Nurcahyo menjadi pemimpin kerajaan Maladewa yang namanya kemudian diganti menjadi Kahyangan Pulau Dewa.